Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan hingga detik ini. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menggunakan nikmat tersebut dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan uswah atau teladan-teladan beliau. Bapak Ibu, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan faraid atau fikih mawaris. Dan sore ini kita akan mencoba untuk mengupas sebagian dari masalah yang mungkin menimbulkan kerisauan di kalangan sebagian umat Islam terkait dengan kasus-kasus pembagian warisan yang secara praktis itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Di antara kasus-kasus yang lazim kita jumpai adalah pertama, karena alasan tertentu itu orang tua membagikan hartanya kepada anak itu semasa orang tuanya itu masih hidup dengan cara diacungke atau dengan cara pembagian secara langsung. Kenapa mereka melakukannya demikian? Di antara alasannya adalah satu, orang tua itu khawatir jika sepeninggalnya itu ahli waris, anak-anak itu berselisih terkait dengan pembagian warisan. Jadi agar tidak berselisih, maka saya bagikan ketika masih hidup. Misalnya orang tua memberikan kepada anak pertama, kowe tak naik sawah lor desa. Anak kedua, kowe untuk sawah kidul desa. Meskipun yang kidul desa itu tidak begitu luas, tapi nanti keserempet jalan tol, ganti ruginya gede. Kemudian anak yang ketiga, kamu saya kasih bagian sana di Kaplingan Laut Tangerang misalnya. Nah, yang seperti ini itu lazim kita jumpai. Kemudian alasan yang lain, karena memang kalau misalnya warisan itu atau harta itu dibagi dengan cara penghitungan waris Islam, maka banyak yang tidak paham. Jadi kemudian diacungkan ketika orang tua itu masih hidup. Kemudian kasus yang kedua adalah jika ada ahli waris yang telah menerima pemberian dari orang tua, baik berupa rumah, pekarangan, atau harta yang lain, maka ketika orang tua itu wafat, seringkali pemberian itu dianggap sebagai warisan. Sehingga si anak yang telah mendapatkan warisan atau pemberian dari orang tua semasa orang tua itu masih hidup, nanti ketika orang tua wafat itu tidak mendapatkan warisan lagi. Kata hikatan ini ya. Nah, bagaimana menurut Islam terkait dengan kasus tersebut? Jadi, ya,
Pemberian yang dilakukan oleh orang tua ketika orang tua itu masih hidup kepada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya, ini akan jatuh kepada salah satu dari dua hukum. Satu, jika itu bukan hibah, maka itu akan dianggap sebagai wasiat. Karena itu maka perlu kita pahami apa yang disebut sebagai hibah dan apa yang disebut sebagai wasiat. Pertama, pengertian wasiat. Para ulama mengatakan kalimatnya bermacam-macam tapi intinya sama. Sinten iki sing lewat? Sanes Jokowi ya. Yang dimaksud dengan wasiat adalah hibatul insani ghairihi ainan au dainan au manfaatan. Yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, harta, atau dainan ini pemberian hutang ya. Au manfaatan, atau hal-hal yang bermanfaat baginya. Ala ayam likal musilahu al-hibbatu ba'da mautil musi. Ala ayam likal musilahu al-hibbata ba'da mautil musi. Yang dimiliki, baru dimiliki oleh si penerima itu setelah kematian orang yang memberi itu. Jadi wasiat itu pemberian yang diberikan semasa masih hidup kepada penerimanya, namun penerimanya itu baru berhak untuk memiliki itu ketika si pemberi itu telah wafat. Ini yang disebut sebagai wasiat. Kemudian apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah adalah tabarru'un bil mal fi halatil hayati wasihah. Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Pemberian harta tanpa mengharap imbalan. Dalam keadaan hidup, si pemberi itu masih dalam keadaan hidup dan sehat. Artinya sehat itu tidak sakit keras. Karena kalau pemberian itu dilakukan saat sakit keras si pemberinya, itu hukumnya beda lagi nanti. Ini yang dimaksud dengan hibah. Nah, perbedaan waktu kepemilikan hibah dan wasiat bedanya apa? Innal hibata ya'tabiru lahal qubul min hinaha li'annaha tamliku fil hal. Hibah dianggap diterima sejak saat diberikan. Jadi ketika orang itu mengikrarkan ini saya berikan dan si penerima itu menerimanya, maka saat itu juga itu barang yang dihibahkan itu menjadi milik si penerima meskipun belum balik nama, tapi pada hakikatnya telah menjadi milik si penerima. Itu hibah, saat itu juga diterima. Wal wasiyatu mahalu qubuliha ba'dal mauti li'annaha tamliku ba'dahu. Sedangkan wasiat itu baru diterima menjadi hak milik penerima itu setelah si pemberi itu wafat. Ini bedanya antara hibah dan wasiat. Nah sekarang pemberian yang dimaksudkan sebagai hibah itu bisa berubah menjadi wasiat. Kapan itu? Hibah yang dilakukan saat si pemberi itu sakit keras. Sakit keras yang berujung kepada kematiannya. Maka pemberian yang diberikan pada saat itu dihukumi sebagai wasiat. Fa inna syahsha idza maridha maradhal maut wa wahaba ghairihi hibatan fa hukmu hibatihi ka hukmil wasiyah. Sesungguhnya seseorang itu jika dia itu dalam kondisi sakit keras, maksudnya sakit keras itu adalah sakit yang berujung kepada kematiannya, sakit yang meskipun kemudian dia itu hidup lagi misalnya gitu. Tapi sakit itu memiliki tanda-tanda bahwa dia itu sudah berada pada ujung akhir hidupnya dan dia itu melakukan hibah kepada orang lain, maka hibah yang dilakukan pada kondisi ini dihukumi sebagai wasiat, bukan hibah.
Kenapa demikian? Sebab pada kondisi sakit keras, pilihannya itu adalah berwasiat, bukan hibah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, dia sakit keras, jika ia meninggalkan harta yang banyak dan dia itu memiliki kekayaan ya, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka dalam kondisi seperti itu dia itu diperintahkan berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Berwasiat dalam hal harta. Ini yang diperintahkan. Jadi yang menjadi poin dari ayat ini adalah bahwa dalam kondisi sakit keras yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang sakit itu berwasiat, bukan hibah. Ini poinnya. Kenapa titik tekannya di sini? Karena ayat ini hukumnya itu dinasah. Dinasah itu dihapus. Jadi ayat ini kan memerintahkan kepada orang yang memiliki harta banyak, ketika dia itu berada pada kondisi sakit keras, kemudian dia itu diperintahkan untuk berwasiat membagi harta kepada ahli warisnya. Nah, perintah untuk membagi harta kepada ahli warisnya ini dinasah, dihapus oleh surah An-Nisa ayat 11-12, yakni harta itu dibagikan bukan melalui wasiat, tetapi melalui ketentuan-ketentuan dari Allah yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Jadi Ibnu Katsir ya, ahli tafsir, ulama tafsir, beliau mengatakan bahwa perintah berwasiat harta kepada ahli waris itu dihapus oleh An-Nisa 11-12. Namun hukum berwasiat itu sendiri tetap ada. Hukum berwasiat ketika seseorang itu kedatangan tanda-tanda maut, dia itu diperintahkan untuk berwasiat, bukan dalam masalah membagi harta kepada ahli waris, tetapi dia bisa berwasiat membagi harta kepada orang di luar ahli waris. Misalnya dia berwasiat, ini nanti sebagian hartaku diberikan untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren. Seperti itu dianjurkan. Selain wasiat membagi waris kepada ahli waris. Kenapa demikian? Karena ini ya, wasiat ya, pembagian ketentuan bagian ahli waris itu kemudian dihapus dan ditentukan oleh Allah ya, dalam surah An-Nisa 11-12. Nah ini jadi mengenai perbedaan antara hibah dan wasiat. Hibah, pemberian yang dilakukan saat masih hidup dan diterima ketika hidup. Kemudian wasiat, pemberian yang dilakukan saat masih hidup dan si penerima itu baru memilikinya itu setelah si pemberi itu meninggal. Kemudian hibah yang diberikan, yang disampaikan saat sakit keras itu hukumnya menjadi hukum wasiat. Nah sekarang beranjak menjawab pertanyaan tadi, bolehkah seseorang itu membagikan harta warisnya, membagikan harta kepada ahli warisnya ketika masih hidup? Nah pertama pembagian itu bisa berupa hibah atau bisa berupa wasiat. Sekarang bagaimana seandainya pembagian itu melalui wasiat? Seseorang itu dianggap melakukan wasiat jika si pemberi wasiat itu satu, melakukan hibah harta saat sakit keras yang membawa kematiannya. Dia itu maksudnya hibah bukan wasiat, tapi dilakukan saat sakit keras, maka ini menjadi wasiat. Atau yang kedua, melakukan hibah saat dia itu masih sehat, namun dia itu menyaratkan, syaratnya begini, iki tak wanehke kowe ning dadi nggonmu menjadi milik
orang yang menerima itu setelah si pemberi itu wafat. Ini wasiat. Nah, kalau pembagian harta itu dilakukan melalui cara wasiat, maka dari sisi keabsahan wasiat ada beberapa pendapat dalam hal ini. Pertama, wasiat tidak boleh dilaksanakan. Misalnya itu tadi, anak pertama dapat sawah lor desa, anak kedua dapat sawah wetan kali, anak ketiga dapat tengah kali. Tengah kali itu nanti jadi tambang pasir misalnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena harta warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Dalam hal ini berlaku asas ijbari, yakni penentuan bagian warisan itu bukan merupakan kehendak pewaris, tetapi menjadi kehendak Allah secara mutlak. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, idza kana ausa bil mali, ausi bil mali, ausa, idza kana ausa bil mali libanatihi aw li ba'dhi warasatihi fal wasiyatu batilah. Jika seseorang itu berwasiat mewariskan harta kepada anak-anak perempuannya atau ahli waris lainnya, maka wasiatnya itu tidak sah. La yusilil warisi abadan, tidak boleh berwasiat bagi ahli waris selamanya. Maksudnya itu berwasiat harta. Berwasiat harta, membagi harta melalui cara wasiat bagi ahli waris itu selamanya. La biqalilin wala bikasir, baik maupun banyak, baik sedikit maupun banyak, itu tidak boleh. Balillahu jalla wa ala qasama bainahum fil mal, melainkan Allah Ta'ala yang membagi harta itu di antara mereka. Tidak boleh, karena harta bagian ahli waris itu yang menentukan itu bukan si pemberi, bukan si pewaris, melainkan yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya seorang itu berwasiat membagi waris, ini tidak boleh dilaksanakan. Dasarnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang itu jatahnya masing-masing. Maka tidak ada bagian, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Misalnya anak laki-laki itu menjadi asabah, kemudian anak perempuan kalau 2 orang itu dapat 2/3. Kemudian ibu itu mendapatkan 1/4 jika ada anak, jika tidak ada anak 1/8 jika ada anak. Ketentuan-ketentuan ini itu yang menentukan Allah, bukan orang yang memberikan bagian warisan itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu merubah ketentuan-ketentuan Allah dalam perkara pembagian warisan, ini wasiat yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, wasiat itu boleh dilaksanakan sebagai hibah. Ya, sebagian ulama itu menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan harta kepada ahli warisnya dalam keadaan sakit keras dan tetap disebut hibah, bukan wasiat. Jadi kalau misalnya ada seseorang dalam keadaan sakit keras, dia itu memberikan hartanya kepada ahli waris sebagai hibah, itu menurut pendapat ini itu tetap dihukumi sebagai hibah, bukan wasiat, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah harta yang dibagikan, yang diberikan tersebut langsung menjadi hak milik ahli waris tanpa harus menunggu kematian pewarisnya. Jadi boleh dilaksanakan, tapi tanpa menunggu matinya si pemberi warisan. Pendapat ketiga, boleh dilaksanakan jika disetujui para ahli waris yang lain. Ini dianut oleh hukum kewarisan Islam di Indonesia. Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya,
Ketika orang itu sedang menderita sakit keras dan kemudian meninggal, maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari para ahli waris yang lain. Jadi hibah itu yang diberikan saat si pemberi itu sakit keras itu menjadi sah, ya. Tetap dianggap hibah bukan wasiat dengan syarat jika ahli waris yang lain itu menyetujui. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana seandainya pembagian warisan itu dilakukan melalui hibah? Artinya diacungke oleh orang tua saat itu dan kemudian diterima menjadi hak milik dari si penerima, dari anak-anaknya misalnya. Itu saat itu juga, atau setidaknya sebelum orang tua, sebelum si pemberi hibah itu meninggal. Maka di sini ya, orang tua diperbolehkan membagi harta kepada ahli waris secara hibah dengan ketentuan. Pertama, harta hibah menjadi hak milik ahli waris saat itu juga, tanpa menunggu meninggalnya orang tua. Jadi boleh, ya, misalnya diberi kaplingan di Laut Tangerang, maka dimiliki saat itu juga, tanpa harus menunggu meninggalnya orang tua. Kemudian yang kedua, harta yang dihibahkan akan dibagi sesuai ketentuan hukum waris setelah orang tua meninggal. Harta yang belum dihibahkan. Jadi kan yang dihibahkan itu mungkin sebagian harta. Sebagian harta itu dihibahkan. Dan ada sebagian lain itu yang belum dihibahkan. Misalnya rekening, deposito itu belum dihibahkan. Kemudian mungkin ajiannya entah akik atau jimatnya itu belum dihibahkan. Maka peninggalan yang belum dihibahkan itu nanti dibagi sesuai ketentuan hukum waris. Kemudian yang ketiga, boleh jika hibah itu diberikan kepada semua ahli waris yang ada. Jika hibah itu diniatkan untuk menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta selain anak-anaknya, misalnya istri, ayah, ibu, maka hibah itu termasuk khilah atau rekayasa hukum yang haram hukumnya. Jadi ketika seseorang itu menghibahkan hartanya ketika kondisinya masih hidup, dia itu kan biasanya menghibahkan harta itu kepada anak-anaknya. Dia itu lupa bahwa ahli waris itu bukan hanya anak-anaknya. Kalau dia masih memiliki orang tua, maka orang tua itu juga ahli waris. Nah, tetapi misalnya nanti biar semua hartaku itu jatuh ke tangan anakku, maka aku berikan saat ini. Maka seperti ini itu berarti menghalangi ahli waris yang lain untuk mendapatkan bagian warisan. Misalnya menghalangi ayahnya, menghalangi ibunya, atau bahkan menghalangi istrinya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk khilah, rekayasa hukum. Hukumnya haram. Kemudian hibah juga dibolehkan, asal semua ahli waris penerima hibah harus mengetahui bagiannya masing-masing menurut ketentuan syariah. Jadi harus tahu kalau anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Istri itu mendapatkan bagian 1/4 atau 1/8. Nah, orang yang diberi bagian hibah itu harus tahu bagiannya. Setelah mengetahui bagiannya, barulah harta itu dibagi. Ya, harta hibah itu dibagi menurut tasoloh. Dulu sudah saya sampaikan ya, tasoloh pembagian harta warisan dengan cara kesepakatan damai, dengan cara kekeluargaan. Jika pembagiannya seperti ini, maka hibah yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah,
Kalau seseorang itu telah mendapatkan pemberian dari orang tua ketika orang tuanya masih hidup, maka apakah setelah orang tua itu meninggal dia masih berhak mendapatkan warisan? Hibah itu dihitung sebagai warisan atau bukan? Misalnya ada 3 anak. Anak pertama itu telah mendapatkan bagian tanah ketika orang tuanya itu masih hidup. Anak kedua dan anak ketiga itu belum mendapatkan bagian. Maka kemudian ketika orang tuanya meninggal, harta warisan itu hanya dibagi untuk anak kedua dan anak ketiga. Anak pertama nggak dikasih. Kenapa? Kamu kan sudah dapat tanah ketika orang tua masih hidup. Nah, yang seperti ini apakah diperbolehkan? Nah, yang jelas bahwa hibah itu bukanlah warisan. Jadi ketika seseorang, anak pertama itu telah menerima bagian dari orang tua ketika orang tuanya masih hidup, itu bukan warisan, itu hibah hukumnya. Namun hibah itu dapat diperhitungkan saat pembagian warisan. Ini di hukum Indonesia diatur di KHI, kompilasi hukum Islam yang mengatakan hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya dengan hibah yang telah diterima, itu akan dapat dipertimbangkan apakah ahli waris yang telah menerima hibah itu telah cukup menerima harta dari orang tua atau masih dapat memperoleh bagian warisan. Seandainya hibahnya itu ternyata lebih kecil dari bagian warisan yang seharusnya diterima, maka dia itu masih bisa mendapatkan bagian dari warisan. Tapi seandainya hibahnya itu sudah sama dengan bagian yang seharusnya diterima sebagai warisan atau bahkan lebih besar, maka yang seperti ini dapat dipertimbangkan bahwa anak yang telah menerima pemberian dari orang tua sebagai hibah itu tidak lagi mendapatkan warisan. Semoga ini menjawab mungkin kerisauan atau pertanyaan dari para jamaah semuanya terkait dengan masalah-masalah sekitar pembagian warisan yang lazim terjadi di tengah kaum muslimin dan di tengah masyarakat kita. Sampai di sini wonten boten pawurutan bersama. Monggo. Simbahnya itu langsung memberi hibah ke cucunya itu bisa tidak? Simbah memberikan kepada cucu kesayangan, atau hibah. Jadi ada berbagai persyaratan hibah di sini. Antara lain bahwa hibah itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Sama dengan ketentuan wasiat. Jadi simbah memberikan kepada cucu itu boleh, tapi dengan ketentuan pertama tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau misalnya lebih dari sepertiga hartanya simbah diberikan kepada cucu semua, nanti anak dapat apa? Gitu kan? Ya, itu tidak adil. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua, hibah itu harus disetujui oleh ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain setuju tidak? Kalau misalnya itu diberikan kepada cucu sampai sepertiga misalnya. Nah, seandainya itu tidak disetujui, maka ini nanti bukan dengan sendirinya batal, melainkan hibah itu tetap berlaku, tapi pemberiannya itu bukan sepertiga, melainkan kembali kepada ketentuan waris. Jadi diperbolehkan hibah seorang simbah kepada cucunya itu diperbolehkan, tapi ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat.
Pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kedua, itu harus dengan sepersetujuan dari ahli waris yang lain. Demikian ya. Sanesipun wonten mboten? Monggo Pak Anto. Kayaknya kalau ini dari waktu itu mungkin agak sulit Pak. Iya. Nah, karena itu nanti kalau ada juga mungkin tempat dari ada. Tapi kalau misalnya menarik itu dari teman-teman atau pada desa ini kebanyakan, angin juga itu tidak persis seperti kata tapi sport terima itu. Oke. Jadi begini, ya, terus untuk membagi waris itu, ya, warisan itu kan bukan dalam bentuk semuanya bukan dalam bentuk duit semata, tapi kan ada yang berupa tanah, ada yang berupa surat-surat berharga, ada yang berupa perhiasan dan lain sebagainya. Maka untuk memudahkan penghitungan, semua harta itu dikonversi, dikerto aji dalam nilai rupiah. Apa niku? Nah, sehingga kemudian setelah dikerto aji, dikonversi dalam bentuk nilai rupiah itu, barulah itu dibagi. Jadi misalnya tanah, tanah itu kan sama-sama luasnya, itu kan belum tentu harganya sama, nilainya sama. Tanah yang di pinggir jalan dengan tanah yang di sebelah kuburan itu kan beda harganya. Atau tanah yang misalnya di dalam kampung dengan tanah yang di perkotaan itu kan beda. Ya, tapi yang di dalam kampung nanti ketoknya kena jalan tol, nah itu beda lagi. Nah, sehingga ketika dibagi dalam bentuk tanah, maka tidak harus luasnya itu sama. Yang di pinggir jalan, yang di dalam itu dapat lebih luas, dan yang di pinggir jalan itu lebih sempit. Lebih sempit tapi di pinggir jalan harganya lebih mahal. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kaping kalih napa niku? Nggih, dadi nggih. Nggih. Oke. Jadi kemudian dibagi rata padha trimane ngoten nggih. Nggih, itu yang disebut sebagai tasawuf. Nah, dibagi rata, prinsipe niku padha trimane. Padha trimane senajan to luwih-luwih dibagi rata, dibagi rata kemawon nek padha trimane beres. Ngoten ta? Jadi prinsipe kan padha trimane niku wae. Nggih. Dibagi rata nek mboten trima ya dadi masalah. Ngoten ta? Maka prinsipnya padha trimane. Kesepakatan damai, tasawuf, saling ridho. Jadi antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain itu saling menerima, saling mengikhlaskan, itu beres. Ngoten niku. Maka prinsip pembagian harta waris dengan cara tasawuf itu juga merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nopo? Masing-masing penerima itu harus mengetahui bagiannya masing-masing. Podo trimane jalaran ra ngerti, basan ngerti ra trimo. Ya. Gitu kan? Dapat sama gitu. Anak laki-laki dan perempuan, ya. Di awal ya saya menerima ikhlas. Tapi kemudian dilalah ana sengkune. Kowe kok nerima, padahal anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Dia baru tahu hukum waris itu setelah menerima. Nah, kemudian dia protes, niku rak dadi ra trima.
Makanya sebelum dibagi kepada ahli waris, meskipun itu melalui cara tasawuf, masing-masing ahli waris itu dianjurkan untuk mengetahui bagiannya masing-masing menurut ketentuan syariat. Jadi bagaimanapun, meskipun kita itu boleh membagi harta waris itu dengan cara tasawuf, dengan cara kesepakatan damai, tapi kita jangan lantas nyepeleke hukum syariat. Nyepeleke hukum syariat, nganggo syariat apa-apa sing penting dibagi rata. Tidak, kita tetap harus mengetahui bagaimana ketentuan syariat. Karena sebelum dibagi secara kesepakatan damai dengan cara kekeluargaan itu, masing-masing ahli waris itu dianjurkan mengetahui bagiannya sesuai ketentuan syariat. Terus ilmu waris tetap penting untuk dipahami, untuk diketahui. Berkatan ya. Kalau kita menikah ya Bapak Ibu, ya. Oh tasih wonten wekdal niki, nggih. Oh nggih. Wonten malih. Nggih. Tasih mboten pamritan pirsa. Jadi mungkin apa makna yang terkandung dan apa tidak itu bisa berkurangkan oleh riwayat atau hadis yang berbeda dengan benar atau benar mengenai hikmah salat nggih, hikmah gerakan-gerakan salat ngoten niku nggih. Nggih, niki warisane pun tutup nggih, warisane pun rampung nggih, garing bagi nggih. Nggih. Nggih, nek garing bagi nggih ini semoga bisa menjadi bekal. Tapi kalau misalnya aku wis jelimet jelimet nyinau warisan yang ora ono sing dibagi niku malah luwih kepenak ngoten niku nggih. Tiwas jelimet nyinau bab waris ora ono sing dibagi. Ini malah lebih enak karena pertanggungjawaban di akhirat itu lebih ringan. Ngoten niku. Nggih, insyaallah nanti lain kali kita membahas mungkin hikmah gerakan salat atau nggih. Meskipun sebetulnya itu tidak ada ya, tidak ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang secara rinci menjelaskan mengenai hikmah gerakan salat. Kalaupun ada penjelasan tentang itu merupakan ijtihad para ulama. Atau nggih. Kan ada hikmah salat dari sisi rohaniyah. Atau niku nggih, ada hikmah salat dari sisi kesehatan. Itu semua kan tidak ada riwayat-riwayatnya. Itu merupakan ijtihad para ulama. Atau niku. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, semoga ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan masalah pembagian warisan. Tentu mungkin ada kasus-kasus yang lain ya. Kasus-kasus yang lain yang belum kita bahas di sini. Tapi insya Allah ini sudah cukup menapa menika wau sebagai bekal pemahaman kita. Oke. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.